kita akan membahas terkait elemen-elemen di dalam riset penelitian. Dalam hal ini, desain yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita bangun. Outline-nya saat ini adalah elemen of research design dan nanti kita akan singgung sedikit terkait mixed method atau gabungan beberapa metode di dalam penelitian. Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dari awal sudah kita tentukan. Desain penelitian dapat juga didefinisikan sebagai sebuah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan melakukan analisis data. Desain penelitian juga merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematik untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian si peneliti. Elemen desain penelitian terdiri dari 6. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan studi, tujuan riset yang menjadi dasar dari penelitian, kemudian mencari tipe hubungan antar variabel. Jangan lupa, tidak semua penelitian itu dapat kita hubungkan dengan variabel-variabel tertentu. Terkadang kita menghubungkannya dengan faktor, indikator, dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu mencari tahu environment atau lingkungan dari riset penelitian kita. Kemudian kita lakukan unit analysis, horizon waktu, serta pengukuran konstruk. Dalam melakukan desain penelitian, tentu saja nanti kita akan menggunakan beberapa metode. Ada metode yang dipisah berdasarkan masing-masing bagian seperti kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed method. Ada juga penelitian yang berhubungan dengan development sebuah sistem. Hal ini terkait dengan information system. Mixed method atau metode penelitian dengan kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Beberapa sumber lain juga menyatakan mixed method ini sebagai hybrid method. Menurut Abbas, hybrid method atau mixed method adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi seperti dalam tahap pengumpulan data. Dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian, tapi khusus di analisis data. Jika kita bicara terkait desain penelitian di IS, maka metode ini hanya digunakan untuk mengelola data. Hasil datanya yang akan kita gunakan untuk mendesain penelitian dari sudut pandang IS-nya. Sementara menurut Creswell, mixed method adalah pendekatan yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk dari kuantitatif dan kualitatif. Sementara Johnson menyatakan bahwa mixed method merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, mencakup landasan filosofisnya, penggunaan pendekatan, serta mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut. Nah, beberapa paradigma terkait kuantitatif dan kualitatif terhubung dengan ilmu filosofi. Bagaimana pendekatan kuantitatif dianggap didasari oleh pandangan positivisme. Menurut pandangan ini, peneliti mengklaim pengetahuan didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, determinasi atau pemikiran sebab akibat. Ada sebab maka akan muncul akibat. Akibat selalu akan muncul berdasarkan sebab. Yang kedua adalah reduksionisme dengan cara mempersempit dan memusatkan pada variabel yang akan dihubungkan. Misalnya seperti tadi saya sampaikan, untuk mengukur sebuah kualitas sistem, saya mengacu kepada teori Delon dan McLean. Terdapat beberapa variabel pada teori tersebut. Namun jika saya hanya ingin mencari beberapa hubungan pada variabel tertentu, maka saya akan fokus pada variabel yang berhubungan dengan penelitian saya saja. Yang ketiga, mengobservasi secara detail dan melakukan pengukuran terhadap variabel. Jangan lupa, justifikasi seorang researcher dalam hal ini perlu diabaikan, karena pengukuran terhadap variabel ini perlu dilakukan di akhir penelitian. Bagaimana validasi dilakukan terhadap variabel-variabel tersebut? Tidak hanya sebatas mengukur validitas dan reliabilitas saja,
tetapi juga bagaimana data ini nanti akan valid di hasil penelitiannya. Yang keempat, melakukan testing teori yang secara kontinu diperbaiki. Nah, sementara itu penelitian kualitatif dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme, di mana konstruk ini memiliki pandangan yang berbeda. Pemahaman atau fakta mengenai suatu fenomena terbentuk oleh partisipan dan pandangan-pandangan subjektif dari berbagai partisipan. Pada saat partisipan ini memberikan pemahamannya atau jawabannya, maka mereka berbicara dengan makna sesuai dengan makna yang dialami selama berinteraksi dengan mereka yang kita bicarakan dengan latar belakang pribadinya. Penemuan penelitian dibentuk dari pola bottom up, yaitu dari perspektif individu, kemudian dijadikan pola yang lebih luas, kemudian terbentuklah sebuah teori. Nah, sementara itu penelitian mixed method dengan mengkombinasikan kuantitatif dan kualitatif dari segi filosofi ini justru fokus utama pada pertanyaan mendasar dalam penelitian dan bukan semata-mata berorientasi pada metode penelitiannya saja. Multi metode untuk pengumpulan data dilakukan dalam rangka memperoleh jawaban tentang masalah yang diteliti. Dengan kata lain, pragmatisme ini bersifat pluralistik dan berorientasi pada pekerjaan serta bersifat praktis. Mixed method banyak digunakan oleh berbagai peneliti. Namun kembali lagi, kebutuhan kita dalam mengkombinasikan metode ini seperti apa? Mixed method praktis karena peneliti memiliki keleluasaan dalam menggunakan metode untuk memilih atau meneliti permasalahannya. Dan mixed method mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan serta paradigma. Artinya tidak fokus pada satu metode saja. Karena mengkombinasikan lebih dari satu metode juga justru dapat menghasilkan penelitian yang lebih valid. Karena satu metode dengan metode lain akan dikombinasikan dan digabungkan dan kita dapat menentukan metode mana yang lebih baik. Apakah satu metode saja, metode yang lain saja, atau justru penggabungan dari berbagai metode. Selain itu, mixed method juga mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi, tidak hanya dari segi metodenya saja, tapi juga dari segi keilmuannya. Contohnya saya di IS ingin melakukan kolaborasi riset terkait berbagai perkembangan di dalam dunia e-commerce. Apakah loyalitas seorang konsumen ditentukan oleh banyaknya diskon misalnya. Dalam hal ini saya bisa bekerja sama dengan dua bidang lainnya. Yang pertama dari bidang ekonomi dan yang kedua saya bisa bekerja sama dengan bidang psikologi. Sehingga berbagai kombinasi ini akan menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik. Karena diukur dari seluruh sudut pandang baik dari user, baik dari institusi maupun dari sudut pandang keilmuan. Demikian penjelasan saya terkait hal ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.